Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS 1, SMA Negeri 10 Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi lintas minat bersama Bapak Haditya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelumnya telah Bapak jelaskan mengenai struktur bagian sel secara keseluruhan, baik bagian sel yang terdapat pada tumbuhan maupun hewan. Sekarang menjadi pertanyaan kita, apakah bagian-bagian sel tumbuhan dan hewan itu sama atau berbeda? Ternyata sel tumbuhan ada sedikit perbedaan dari sel hewan dalam hal organel-organel tertentu yang tidak terdapat pada sel hewan, seperti dinding sel dan plastida. Sebaiknya ada juga organel yang hanya dimiliki oleh sel-sel hewan, seperti sentrosom. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, anak-anak dapat menyimak gambar 1.5 itu ya. Itu silahkan kalian catat, nanti akan ada perbedaannya ya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, pada sel tumbuhan itu terdapat dinding sel. Telah kita ketahui bahwa semua sel diseliputi oleh membran sel, tetapi pada sel tumbuhan dilengkapi lagi dengan dinding sel. Dinding sel dapat dibedakan menjadi dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Untuk penjelasan primer dan sekundernya itu bisa dilihat sendiri ya. Nah, itu adalah gambar 1.16 itu adalah microfiber pada permukaan dinding sel tumbuhan ya. Itu ada informasinya atau visualnya. Terus sel-sel muda yang sedang tumbuh hanya memiliki dinding sel primer. Demikian juga pada beberapa jenis sel tumbuhan, misalnya sel-sel fotosintesis dan sel-sel parenkim. Fotosintesis ini untuk pembuatan makanan ya, dan parenkim ini untuk yang ada pada tumbuhan. Pada sel-sel dewasa akan terdapat dinding sel sekunder yang terletak di antara dinding sel primer dan membran plasma. Dinding ini dihasilkan oleh protoplasma setelah sel tidak bertambah besar lagi. Kandungannya bisa dicatat ya sendiri. Kita lanjut ke yang B. Vakuola ini terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola pada sel tumbuhan dibungkus oleh selapis membran yang disebut tonoplas. Membran vakuola ini berasal dari retikulum endoplasma dan berfungsi mengatur zat-zat yang keluar masuk vakuola. Sel dewasa biasanya hanya memiliki satu vakuola besar di bagian tengah, sedangkan pada sel muda terdapat beberapa vakuola kecil ya. Untuk penjelasan selanjutnya bisa kalian catat dan lihat ya. Nah, ini adalah sel hewan. Nah, pada sel hewan itu tidak dimiliki sel tumbuhan, yaitu sentrosom ya. Sentrosom hanya terdapat pada sel-sel hewan dan berperan pada proses pembelahan sel. Badan ini terdiri dari dua sentriol dan diliputi oleh sitoplasma yang disebut sentrosfer. Setiap sentriol berbentuk silinder berongga dengan diameter lebih kurang dari 0,2 mm, tersusun dari sejumlah mikrotubul. Pada sel yang tidak melakukan proses pembelahan, organel ini terletak di dekat inti nukleus, namun pada awal proses pembelahan sel masing-masing sentriol berduplikasi sehingga terbentuk dua pasang sentriol. Selanjutnya setiap pasang akan menuju kutub sel yang berlawanan dan memancarkan serat-serat gelendong pembelahan sel yang terdiri dari mikrotubul. Nah, anak-anak mohon maaf ya. Ini adalah perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Mungkin kalian pusing, Bapak hanya membaca. Kalau kita nanti pembelajaran tatap muka, akan Bapak jelaskan secara rinci tentang perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, adapun anak-anak ya, ini adalah catatan yang harus kalian catat ya. Nah, ini Bapak tidak jelaskan, tetapi kalian hanya mencatat saja. Ini sekedar informasi tambahan seperti itu. Nah, ada transport melalui membran, ini mohon dicatat ya. Begitu juga gambarnya. Nanti kalian pause saja dan dicatat. Lalu ada difusi ya. Terus beserta gambarnya nanti akan Bapak nilai juga catatannya kalian ini ya. Ada osmosis ya. Ini mohon untuk dicatat juga. Ada transport aktif. Nah, dan selesai. Itu saja pembelajaran dari Bapak.
Mudah-mudahan kalian paham tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.